Saya berapa kali ngambil rapot, saya sangat jarang melihat ada bapak-bapak ambil rapot. Saya seringkali bertanya, where are the fathers? Gak ada, papa-papa sangat jarang sekali. Alasannya gini, ya kan kerja. Menurut saya ya, bukan karena nggak punya waktu, karena tidak menganggap penting. Pernah nggak sih kita tinggalkan pekerjaan untuk sesuatu yang kita anggap penting? Pernah nggak? Pernah kan? Tapi mengapa kita nggak pernah tinggalkan pekerjaan untuk ambil rapot anak kita? Karena kita anggap apapun yang terjadi pada anak kita tidak penting. We don't make time because we don't think that it is important for us. Dan itu akan ditangkap oleh anak-anak kita. Saya dulu pernah anak saya itu tanding basket. Masuk semifinal melawan juara bertahan. Jadi timnya dia itu sudah patah semangat. Saya sedang seminar beberapa hari di luar kota. Lalu istri saya beritahu, itu anakmu patah semangat. Terus saya telepon. Saya ngomongin, jangan patah semangat. Nggak perlu be the best. Yang penting do the best. Be the best itu Tuhan yang menentukan. Kalau do the best itu tanggung jawab kita. Nanti ditolong oleh anugerah Tuhan. Just do the best gitu kan. Terus anak saya itu tetap, ya sih Pak, tapi pasti kalah loh. Pak percuma besok main tapi pasti kalah. Saya bilang, jangan patah semangat. Pokoknya main yang bagus. Saudara tahu, tanpa sepengetahuan dia. Besok paginya, saya nyetir itu mungkin 5 jam, sekitar 5 jam. Saya nyetir pagi-pagi. Hanya untuk ada di lapangan basket sebelum pertandingan mulai. Anak saya waktu pemanasan lihat saya kaget. Loh, Papa bukannya pelayanan? Iya, Papa datang khusus nonton kamu. Nanti setelah pertandingan selesai, Papa nggak nunggu kamu ya. Papa langsung balik, takut telat seminar. Jadi saya nonton pertandingannya, begitu selesai. Saya pulang lagi keluar kota, nyampe sana mandi, saya langsung seminar. Kalau saudara tanya, capek nggak? Capek. Buang bensin nggak? Buang bensin. Buang tenaga nggak? Buang tenaga. Tapi saya ingin anak-anak saya tahu bahwa mereka penting. Makanya saya datang di momen-momen mereka membutuhkan. Bapak-bapak di sini saya ingin kita mengambil tanggung jawab itu. Setiap kali ada persoalan apapun dalam keluarga kita harus jadi orang pertama yang mengambil tanggung jawab. Dan itu seperti yang dilakukan Kristus untuk kita loh saudara. Jangan malu untuk mengambil kesalahan orang di pundak kita. Karena Kristus di dalam 2 Korintus 5 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Loh dia nggak salah loh. Mau dijadikan dosa, menanggung dosa-dosa kita. Masa kita nggak mau menanggung kesalahan keluarga kita? Para suami saya sungguh rindu. Kita menjadi orang-orang yang mengambil tanggung jawab di dalam keluarga. Menurut berbagai macam riset, Indonesia ini adalah rekor ketiga. Jadi peringkat ketiga fatherless country in the world. Jadi kita ini adalah peringkat ketiga negara yang paling banyak anak-anaknya tidak punya figur ayah. Tidak punya figur papa ini bukan berarti selalu papanya mati atau cerai ninggalkan dia. Bukan. Tapi seringkali papanya ada di rumah. Tapi nggak pernah punya peranan dalam hidup anak-anak. Dan itu pengalaman saya dulu sebelum papa saya dipanggil Tuhan. Sebelum papa saya percaya kepada Tuhan. Papa saya pengangguran. 24 jam ada di rumah. Tapi saya merasa ada atau tidak ada bedanya. Kalau saya punya masalah, saya nggak bisa cerita sama papa saya. Kalau saya punya pergumulan, saya berkata dalam hati, percuma ngomong sama papa. Saya tidak punya figur papa. I was fatherless. Dan saya percaya beberapa anak, banyak anak, itu fatherless. Dan saya bisa tahu kenapa. Karena sampai hari ini saya masih aktif khotbah di SMP dan di SMA. Ketika saya bicara tentang fatherless, saya sudah bisa lihat. Beberapa anak-anak ambil tisu nangis. Beberapa anak-anak wajahnya merah, berlinang air mata. Dan saya tahu. Berarti mereka bisa relate dengan kisah hidup saya. Dengan yang saya sampaikan kenapa? Karena fatherless, motherless, gak ada waktu. Saya pernah ketemu sama satu orang yang sampai mengalami gangguan kejiwaan, saudara. Kenapa? Karena mamanya tiap kali dia datang, Mah, aku mau cerita. Gak bisa, mama lagi repot nih loh ngurusin kerjaan. Mah, please mah, penting sekali. Nanti setelah ini, mama akan selesaikan dulu kerjaan. Anak langsung menangkap kesan. Kerjaan mama lebih penting daripada aku. Dia ke papanya. Papanya ngomong gini, papa ini capek loh habis kerja. Mosok kamu bikin capek lagi. Papa kerja loh buat kamu. Anak ini dalam hati berteriak, yang aku paling butuhkan bukan uangmu kok Pak. Yang aku butuhkan tuh kamu ada dengarkan ceritaku.
Berapa banyak di antara kita mengatasnamakan, papa mama kerja banting tulang kepala di bawah, kaki di atas begitu kan ya. Wah, karena memang kerjaannya kan pemain akrobat ya. Jadi memang harus kayak gitu. Banting tulang ya memang wong dia jualan baikut ya kan. Ya mesti dibanting-banting lah tulangnya. Terus ngomongnya sama anak begini lagi. Papa, mama lakukan ini semua. Itu demi kamu. Kalau kita mau jujur ya. Nggak selalu demi anak-anak. Mungkin karena kita mau cari pengakuan. Kita nggak mau dibilang gagal oleh keluarga besar. Mungkin karena kita ingin mengejar kehidupan yang nyaman, maka kita kerja mati-matian, mengorbankan anak-anak kita. Mungkin kita mengejar penerimaan dari orang lain. Aku harus punya level hidup segini, supaya bisa diterima oleh komunitasku. Maka kita kerja mati-matian, mengejar itu, hanya supaya diterima komunitas kita. Dan yang dikorbankan siapa? Anak-anak. Ya orang tua. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu bertindak jahat terhadap anak-anak. Supaya engkau diterima, engkau menolak anak-anakmu. Supaya engkau mendapatkan penerimaan, anak-anakmu di rumah mengalami penolakan dari orang tua sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Saya sungguh rindu, kita sebagai orang Kristen, katanya mengasihi Tuhan, katanya di dalam Kristus. Nah di dalam keluarga kita bagaimana? Bapak-bapak please deh, make time, make time. Mama-mama please deh, dengarkan anak-anakmu, dengarkan suara anak-anakmu.